Siniroha madihangu dohot dame nasian di bata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kita telah tiba di bulan yang baru di hari Senin 1 Februari 2021. Adapun firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dari Lukas pasal 5 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Dangna roh au majoa ka partigor asa dipauba rohana akka pardosa do. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sering sekali kita tergoda untuk menghakimi atau memvonis sesama kita oleh karena mengingat kejahatannya, latar belakangnya yang buruk dan sebagainya. Sehingga ketika mengingat semuanya itu seolah-olah tidak terbuka lagi ruang kesempatan untuk bertobat, untuk berubah, terlebih untuk bertemu dengan Tuhan. Apalagi di dalam sikap yang memvonis atau menghakimi itu, sering sekali kebaikan kita, kebenaran kita, perbuatan kita, tindakan kita jadikan menjadi tolak ukur terhadap sesama kita, sehingga kita menilainya layak atau tidak layak berdasarkan dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita.
Sehingga sering sekali menurut kita bahwa Tuhan telah menutup pintu terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Di dalam nats ini, ketika Yesus memanggil Lewi, seorang pemungut cukai, dan diminta oleh Kristus untuk ikut dengan dia, dan oleh karena sukacitanya yang begitu hebat dan luar biasa, maka Lewi menjamu Yesus untuk makan dan minum, sesuatu yang tidak pernah dia duga dan dia pikirkan boleh dipanggil untuk boleh mengikut Kristus di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sikap Yesus yang begitu dekat dan bersahabat dengan Lewi ternyata mengundang kritik, mengundang sungut-sungut dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena menurut mereka bahwa pemungut cukai adalah para pengkhianat bangsa, karena mereka bekerja untuk penjajah dan sering sekali dalam melakukan tugasnya, tanggung jawabnya, mereka korupsi dan mereka berkolusi demi memperkaya diri sendiri. Mengingat kebiasaan itu, maka para ahli Taurat dan orang-orang Farisi melihat dan menilai betapa dia sesungguhnya tidak layak untuk boleh bersama-sama dengan mereka, termasuk bersama-sama dengan Yesus. Karena itulah Yesus mengingatkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat bahwa mereka diingatkan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini adalah untuk memanggil orang yang berdosa supaya bertobat, supaya berbalik dari kehidupannya yang lama menuju kepada kehidupan yang baru. Sayang sekali kalaulah orang-orang Farisi dan ahli Taurat benar-benar memahami dan mengerti dengan benar maksud dan tujuan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, maka mereka tidak akan bersikap anti atau alergi terhadap orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah, termasuk di dalamnya adalah Lewi bersama dengan teman-temannya yang berprofesi sebagai pemungut cukai. Dalam kisah ini justru Lewi bertemu dengan Tuhan, sementara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak bertemu dengan Yesus secara rohani. Karena apa? Karena sikap mereka, tindakan mereka, sungut-sungut mereka yang tidak menerima keberadaan pemungut cukai Lewi tersebut. Karena itu kita harus hati-hati dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, agar kita tidak jatuh di dalam kesombongan rohani sehingga menganggap diri kita benar, diri kita lah yang layak, diri kita lah yang pantas di hadapan Tuhan, sehingga kita berhak untuk menghakimi, menghalangi orang lain dekat dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, seperti kata Paulus, baiklah seorang yang beriman menuntun orang yang belum beriman, supaya mereka boleh beriman, boleh mengenali Allah dan boleh taat kepada Allah di dalam kehidupannya masing-masing. Karena itu marilah dengan segala kerendahan hati kita mengajak, mengarahkan sesama kita untuk boleh bersama-sama beriman, datang kepada Yesus di dalam kehidupan kita, supaya orang lain boleh merasakan kasih,
daripada Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari, sei sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.